Oh, Thailand ranking keempat di dalam klasemen. Vietnam. Okey. Indonesia di dalam klasemen tengah teratas, guys. Luar biasa. Orang Malaysia ya. Tepuk tangan guys untuk timnas Indonesia U17. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar mesej bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long-term gain. Benar. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Benar. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random. Ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar mesej bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long-term gain. Okey, ini adalah komentar sendiri daripada pundit Malaysia, guys. Bagaimana mereka memuji sekarang ini daripada seniornya sehinggakan kita lihat sekarang ini hinggakan ke juniornya U17 daripada pelatih Nova telah membawa timnas U17 secara merit, guys, ke Piala Dunia. Okey, guys, dengan lolosnya Indonesia timnas U17 kali ini ke Piala Dunia, guys, pada tahun 2025. Ini menandakan timnas Indonesia U17 sudah 2 kali pergi ke Piala Dunia. Ketika tahun 2023, ketika itu Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia. Dan ini kali kedua setelah kita lihat Coach Nova yang melatih anak-anak muda kita. Dilihat sekarang ini sangat-sangat signifikan, guys. Korea Selatan dikalahkan oleh timnas U17. Kemudian Yaman dikalahkan timnas U17. Afghanistan dikalahkan timnas U17. Memang tanpa kalah, ya, berarti hat-trick, ya, kemenangannya, ya, di dalam klasemen, dan ini yang membawa timnas U17 langsung terus ke Piala Dunia secara otomatisnya, guys. Ini kita lihat pujian-pujian daripada pundit Malaysia, guys. Okey, kita lihat next video. Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia, guys, ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan, dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Korea Selatan, siapa lagi? Yaman dan Afghanistan. Masa untuk kekalahan, ya. Dan jom kita bahas untuk timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang, guys, aku memang berbangga, guys, ya, melihat pencapaian Indonesia, guys, ya, menang untuk 3 perlawanan, ya, clean, tiada kekalahan.
dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik. Unbelievable. Dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Dan sekarang ini kita lihat Vietnam pun tidak dapat, Thailand pun tidak dapat pergi. Berarti sekarang ni wakil ASEAN adalah satu-satunya untuk ke Piala Dunia dan juga untuk ke quarter final adalah timnas Indonesia. Kami di Malaysia terus mendukung guys timnas Indonesia untuk terus lolos ke Piala Dunia, dah lolos pun, dan untuk terus menjadi juara di Piala Asia U17. Ini yang kami harapkan untuk timnas Indonesia guys. Sama-sama kita doakan ya. Okay, next video. Indonesia ke Piala Dunia bawah 17. Sebelum itu jangan lupa follow, like and share video ini. Jiran kita Indonesia telah layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun selepas menjuarai kumpulan. Mereka telah bertanding di Piala Asia bawah 17 tahun dan menjadi juara. Automatik Indonesia layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun. Ini adalah satu kejutan terbesar bagi negara Asia Tenggara. Tahniah kepada Indonesia kerana layak ke Piala Dunia dan kita mengharapkan Malaysia juga dapat belajar daripada Indonesia untuk lebih maju dalam bola sepak pada masa akan datang. Makanya biasanya nonton bola tuh sampai habis. Siapa yang bilang timnas Indonesia nggak bisa menang? Ini nih buktinya nih, Indonesia sapu bersih. Di babak pertama mainnya kurang deh. Passingnya nggak akurat, terus di belakang juga koordinasi pemain-pemain belakang kita nggak kayak 2 pertandingan sebelumnya. Beruntung masuknya pemain-pemain starter kita, Goli, Alberto, Evandra membuat perubahan. Di 3 menit terakhir, Alberto mencetak gol di injury time pada menit ke-92. Selang menit berikutnya, Goli mencetak gol dan menambah keunggulan sekaligus menutup pertandingan dengan hasil sangat indah, yaitu 2-0 untuk Indonesia, sekaligus menyapu bersih semua pertandingan di kualifikasi grup C ini. Dan otomatis kita menjadi juara grup dan masih menunggu siapa lawan kita di 8 besar antara siapa yang akan menjadi runner up di grup D. Kalian pengen kita ketemu siapa? Iran, Oman, Korut, atau Tajikistan? Komentarnya sikat. Oke guys, siapa saja yang bertemu dengan timnas U17 di suku akhir, di quarter final, saya yakin timnas Indonesia bisa bantai dan bisa menang. Ini prediksi saya. Timnas Indonesia bisa pergi ke final dan bertemu dengan Jepang. Itu prediksi saya. Adakah teman-teman sama seperti prediksi saya? Komen di bawah komentar. Lekas-lekas, cepat-cepat. Garuda Muda resmi tembus Piala Dunia U17 2025 dan media Malaysia sampai angkat topi. Kemenangan 4-1 atas Yaman bukan cuma tiket ke perempat final, tapi juga sinyal bahwa Indonesia sedang bangun kekuatan baru di sepak bola Asia. Evandra Florasta jadi sorotan dengan 3 golnya. 2 diantaranya menghancurkan pertahanan Yaman. Media seperti Sinar Harian dan Makan Bola menyebut ini sebagai sejarah baru bagi Asia Tenggara. Tapi, mampukah Garuda Muda menjaga performa dan jadi ancaman nyata di panggung dunia? Atau ini cuma sensasi sementara sebelum realita internasional menghantam keras? Bagi saya yakin timnas U17 akan dapat pergi ke semifinal dan pergi ke final bertemu dengan Jepang di final. Itu prediksi saya guys ya. Oke. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia U17 memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam. Apa yang bisa diikuti minggu depan? Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung. Belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah
Okey guys, bagi saya tidak apalah. Kita boleh perbetulkan lagi untuk timnas Malaysia di masa akan datang kerana mereka masih muda. Jadi perjalanan masih panjang. Yang penting manajemen di dalam FAM itu harus bekerja keras lagi untuk memastikan timnas junior, timnas senior, timnas U23 untuk maju lagi ke depan. Itu yang pentingnya ya. Kalau di dalam manajemen tidak betul, maka sepak bola Malaysia pun sampai sekarang pasti tidak akan betul dan sampai bila-bila pun tidak akan di jalan yang lurus. Itu pandangan saya. Media Malaysia sebut kesuksesan timnas Indonesia jadi pukulan telak bagi negara ASEAN lain. Sederet pencapaian yang diraih Indonesia di level Asia mendapat sorotan dari media Malaysia. Berita harian. Menurut media tersebut, kesuksesan Indonesia menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Tulis berita harian dikutip dari Super Bowl, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dianggap sebagai 3 tim raksasa ASEAN selain Indonesia. Namun, Malaysia gagal melaju ke Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di babak kualifikasi. Alhasil, hanya 3 tim raksasa ASEAN yang berpartisipasi di edisi tahun ini. Sayangnya, Thailand sudah lebih dulu tersingkir setelah menempati posisi terbawah grup A, sedangkan Vietnam harus menang di laga terakhir grup B melawan Uni Emirat Arab untuk lolos babak berikutnya. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, iaitu malam tadi timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan gemilang iaitu dengan 2-0 ya atas Afghanistan yang membuatkan mereka langsung menduduki puncak klasemen. Jadi pertandingan tersebut menunjukkan permainan yang sangat solid dan penuh semangat dan serta memperlihatkan guys iaitu kemampuan para pemain muda yang sangat luar biasa. Jadi hasil ini juga secara otomatisnya memastikan mereka lolos ke Piala Dunia U17 dan juga membawa mereka terus untuk ke quarter final di Piala Asia dan kita harapkan mereka juara. Itu yang kita harapkan ya. Jadi penampilan tim di lapangan benar-benar memukau. Teknik dan taktik yang diterapkan terasa matang ya meskipun usianya masih belia. Dominasi permainan sejak menit awal serta iaitu agresivitas di lini serang menghasilkan peluang demi peluang yang berhasil dimanfaatkan. Jadi kemenangan ini guys sebenarnya tentunya menjadi bukti bahawa masa depan sepak bola Indonesia sebenarnya semakin cerah di level international ya. Jadi diharapkan guys keberhasilan ini menjadi titik tolak untuk terus maju di kancah tournament international. Jadi semoga timnas U17 dapat terus mengembangkan potensi mereka yang kelak menjadi pelapis yang handal bagi skuad senior. Jadi sebagai penonton daripada Malaysia guys, saya sangat antusias melihat perjalanan dan perkembangan timnas Indonesia yang kian menunjukkan kualitas dan karakter yang juara mental guys. Karakter juara ataupun kita sebut juara mental guys. Itu yang kita mahukan pada setiap pemain-pemain kita. Tidak kira untuk timnas Indonesia, tidak kira untuk timnas Malaysia. Jadi saya doakan juga timnas Malaysia daripada juniornya hingga ke seniornya dapat mengikut jejak langkah timnas Indonesia. Kita sama-sama Nusantara. Jangan ada dengki, jangan ada iri. Kita harus saling dukung-mendukung. Itu yang harus ada pada diri kita untuk satu Nusantara. Kita lihat bagaimana di Eropah sana sepak bola mereka bisa maju kerana mereka saling dukung-mendukung. Jadi kita lihat sepak bola Eropah sangat maju guys. Begitulah kita di ASEAN harus saling dukung-mendukung untuk kemajuan sepak bola di ASEAN kita. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.